Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa ya. Pantesan jawabannya kok kurang semangat. Ya, insyaallah. Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, ini ada Ketua IPHI Kota Surakarta, Bapak Haji Yainal. Sore Bapak. Ada pengurus yang lain, ada Pak Haji Kosmanto, Pak Dono, Masya Allah. Oh, ada Pak Dedi juga ya. Yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Masya Allah, juga adik-adikku yang berbahagia dan muliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satu nikmat itu Allah ketemukan kita di gedung aula IPHI ini. Insya Allah semua yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada qudwah teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semuanya berharap mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ustaz Dono, mohon maaf saya tadi terlambat. Jadi saya baru saja datang, Ustaz Yenal, saya baru saja datang dari perjalanan umroh. Jadi saya sampai di Solo tadi jam 12, Ustaz. Jadi mendarat di Jakarta tadi malam, di tengah perang Amerika dan Israel yang menyerang Iran, dan kemudian Iran menyerang mulai dari Qatar, Kuwait, Bahrain, termasuk Arab Saudi dan sebagainya, yang itu menjadikan beberapa penerbangan umroh itu cancel. Dan alhamdulillah untuk saya tidak cancel. Jadi kenapa cancel begini Bapak Ibu? Ini kalau jenengan lihat, ini flight penerbangan. Jadi semua jalur yang melewati Iran, Irak, Suriah, ya, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian Qatar dan sebagainya, itu dialihkan atau di cancel. Maka jenengan kalau lihat di sini, yang ini kan kosong ini. Ini kosong karena pesawat tidak akan melewati ini. Jadi kalau penjelasan nanti ada umroh lewatnya kok Qatar atau Etihad, itu cancel. Kenapa? Qatar itu di sini dia cancel. Atau dia lewat Turki di sini juga banyak cancelnya karena dia akan lewati jalur ini. Jadi, nah alhamdulillah kalau dari Indonesia, kalau jenengan lewat Indigo juga cancel. Kalau Indigo lewatnya dari sana, dia biasanya terus lewat sini, itu dia cancel juga. Jadi banyak pesawat yang cancel, terutama di sekitar Iran, Irak, ini ya, sudah saya tahu itu cancel ya. Kalau dari Indonesia yang masih melayani on time ya tinggal Saudi, Lion, dan Garuda. Jadi kalau tiga ini aman. Nah insya Allah kalau nanti haji gimana? Ya insya Allah aman ya, asalkan Iran nanti tidak nyerang Saudi sampai ke tengah. Ini yang diserangkan Riyadh ya. Riyadh itu kan agak dekat Irak sana, jadi jauh. Nah, jadi saya tadi mendarat jam 12. Kemudian saya materinya baru saya siapkan hari ini, Ustaz. Jadi karena 10 hari saya berada di Tanah Suci sehingga belum bisa ya. Jadi mohon maaf agak terlambat tadi. Ya Ustaz ya. Saya belum tidur juga ini. Jadi tidak apa-apa demi anak-anak ini, Masya Allah. Dan Bapak Ibu, ini banyak anak-anaknya ya pesertanya ya.
Enggak apa-apa. Saya lihat daftarnya yang bapak-bapak banyak banget itu. Belum rawuh atau? Oh, oh. Oh, malam. Oh, saya pikir malam terus siang juga di sini. Oh, enggak. Maka kemudian saya ada job atau intermezzonya begini, semoga masih nyambung. Karena kalau jam-jam segini agak biasanya ngantuk. Oke. Ada enggak yang ngantuk ini? Berapa watt? 10 watt. Oke. Adik-adik yang berbahagia, kalau bicara dengan orang kemudian tidak nyambung, rasanya gimana? Tidak enak ya? Tidak enak. Dia omongan orang nyambung, belas apa enak. Nah, ini saya punya film gini. Tapi ini film itu bapak-bapak saja nih. Tapi kamu yang anak-anak yang mudeng. Anak-anak pernah tidak menyaksikan ijab kabul? Oh, pernah ngerti ya berarti ya? Oke. Jadi ini ijab kabul, KUA-ne ngomong karo ngantene, kayak ngantene ora tek nyambung. Kira-kira pripun? Ya ora penak. Nah, mari kita lihat. Wahai si ngantene kan diceluk wahai, biasanya kan jawabannya iya saya gitu kan. Oh, diceluk wahai kok malah jawabannya wahai. Kan harusnya apa? Wahai iya saya, kan begitu kan? Nah, mari kita lihat. Awalnya tidak nyambung, apakah dia juga tetap tidak nyambung? Wahai nah, nyambung kan? Wahai Laode Andran bin Haji Saleh, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rosmin binti Abdullahi Makarama, yang oleh walinya telah menyerahkan saya kepada saya untuk menikahkan dengannya dengan mahar darimu 110.000 rupiah dan seperangkat alat sholat sah. Sing kudu ngomong sahih sapa? Saksi toh, lah kok malah awake dhewe. Berarti kan ora nyambung. Oke, tapi ini insya Allah nih yang hadir nyambung ya. Oke. Nah, oke, kita masuk ke tema. Tema saya adalah tentang tadi sampaikan 10 perintah Allah. Ya. Jadi 10 perintah Allah sebagai bukti keimanan. Atau para ulama menyebutkan al-wasaya al-ashar, ya, 10 wasiat Allah, ya, 10 wasiat Allah. Dan ini Allah abadikan di dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153, ya. Cuma kemungkinan nanti baru separuh ini, Stadiono, separuh dulu nih. Jadi 10 wasiat ini ya, yang Allah abadikan di dalam surat Al-An'am ya, ayat 151 dan sampai 153. Ya. Ayat 151 ini kan ada 10, ya, ada 10. Ayat 151 itu ada 5 nanti. Ya, ada 5. Kalau ini anak-anak ini yang Al-An'am ini kan surat yang ke-6 kan, sudah termasuk yang sudah dihafal kan? Sudah? Oke. Coba salah satu dibacakan tanpa anu ya, coba yang ayat 151 coba. Coba satu aja ke sini berdiri. Ada hadiahnya, enggak apa-apa. Enggak baca tapi. Siapa yang hafal 151 ke depan? Ayo. Harusnya sudah 6 juz kan, sudah masuk ya? Oh, sudah, no. Ayo salah satu. 151. Halo. Enggak ada, belum sampai sini. Oh, lupa. Saya keluarkan dompet untuk memberikan hadiah ini. Nah, nih, dompetnya seneng ini.
Nggak tahu ini isinya abang apa hijau. Oke, 151 itu ada 5 perintah. Nanti 152 itu ada 4 perintah dan 153 itu ada 1 perintah. Sehingga kalau di total menjadi apa? 10. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Di ayat yang ke-151 Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, Kul ta'alau atlu ma harrama rabbakum alaikum. Ya. Allah mengawali dengan Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, mari, ya. Mari atau ta'al itu kesini gitu ya. Kul, katakanlah ta'al, ya. Ajak ke sini, ya. Marilah, akan aku bacakan, ya, apa yang telah diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu. Jadi Allah mengawali ayat ini dengan mengatakan bahwa wahai Muhammad, itu panggil orang-orang Quraisy, ya, bacakan satu hukum, ya, bacakan hal penting yang harus mereka ketahui atau perintah Allah. Maka ketika di akhir ayat ini Allah mengatakan zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ya. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Jadi kalau kita lihat dari 3 ayat ini rinciannya jelas sekali. Kalimatnya berisi perintah. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini gitu. Dan ayat ini Allah awali dengan Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, ya. Jadi Allah mengabarkan kepada orang-orang Quraisy yang melalui Nabi Muhammad bahwa hukum yang akan diberikan kepada mereka itu adalah hukum yang datang dari Allah, ya, hukum yang datangnya dari Allah. Maka kalau kita lihat lanjutannya kan yang pertama ala tusriku bihi syai'a. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Jadi urut gitu perintahnya, ya. Wala taqtulu auladakum min imlaq dan seterusnya. Jadi itu perintahnya urut oleh Allah berikan. Oke. Adik-adikku yang berbahagia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan ayat ini diawali dengan sebuah kata-kata Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi di dalam permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kaum musyrikin yang orang mereka itu ketika menetapkan hukum itu adalah menurut kehendak hawa nafsu mereka. Jadi orang-orang musyrikin itu ketika membuat hukum itu yang penting hanya acuannya itu adalah kepentingan. Ya. Jadi acuannya itu kepentingan. Semua yang tidak sesuai kepentingannya pasti akan dihilangkan. Nah ini kalau gambarannya sekarang ya seperti Amerika. Iya. Amerika itu membuat hukum kalau ada orang lain tidak manut akan diperangi. Jadi kowe ra manut karo aku ya tak bom gitu ya. Ya, Iran itu kan tidak manut sama Amerika. Ketika di dialog itu, kowe tidak boleh bikin mengembangkan nuklir, karena yang boleh mengembangkan nuklir hanya Amerika. Karena kamu tidak manut, kalau kamu harus mengikuti saya, kan tidak mengikuti ya dilenyapkan. Nah, maka ibu bapak yang berbahagia, bahwa yang namanya hukum yang benar itu adalah hukum yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wahyu itu memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang diharamkan untuk mereka. Jadi, nah ketentuan-ketentuan hukum itu datangnya dari Allah, maka ketentuan-ketentuan itu hukum itu harus ditaati, ya, harus ditaati. Karena apa? Karena dialah Allah sendirilah yang berhak menentukan ketentuan hukum atau yang membuat peraturan itu melalui wahyu yang disampaikan kepada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang disampaikan melalui siapa? Malaikat. Nah, maka ketentuan-ketentuan itu yang kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran tadi, yang berisi tentang 10 ajaran pokok yang sangat penting, yang menjadi inti dari agama Islam, bahkan semua agama yang diturunkan oleh Allah, ya Islam sebelumnya atau ketentuan-ketentuan sebelumnya. Jadi itu ada 10 ketentuan tadi, 10 hukum. Nah, 10 hukum inilah yang kemudian Allah abadikan di dalam surat Al-An'am tadi, ayat 151, 152 dan 153. Ya, itu ada 10. Yang pertama apa? Mari kita lihat yang pertama. Kalau kita lihat tadi urutannya tadi, ayatnya tadi, yang pertama apa? Ala tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama, Allah tulis yang pertama. Apa? Ala tusyriku bihi syai'a, janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi perintah yang pertama adalah kita harus mentauhidkan Allah, bahwa Tuhan itu hanya satu. Siapa? Allah. Dan Allah tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain. Karena kalau kita lihat ya di dalam sejarah ataupun sekarang, ya, kalau dulu kaum musyrikin itu membuat yang namanya tandingan-tandingan, ya. Jadi mereka menyembah Tuhan selain Allah itu sebagai tandingan. Maka lihatlah Allah abadikan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbu nahum wa hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Jadi dibandingkan, membuat tandingan. Bahkan mereka mencintai Allah, mencintai mereka itu sebagaimana mereka mencintai Allah, dibandingkan. Maka kalau kita lihat yang mereka bandingkan itu, ya, yang mereka banding-bandingkan, yang mereka saing-saingkan, ya, sing dibanding-bandingke, kalau disaing-saingke mesti kalah. Lah ya ta, sing dibanding-bandingke kalau disaing-saingke mesti kalah. Nah, itu lagu ya. Jadi apa yang dibandingkan dengan Allah ya mesti kalah. Ya. Maka kalau ada orang kemudian membandingkan Allah dengan yang lain, ini sudah bagian dari syirik. Maka perbuatan itu namanya syirik, orangnya itu namanya musyrik. Maka yang namanya kesyirikan itu ada dua, ya. Ada syirik yang akbar. Akbar itu besar. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ya, kalau akbar itu besar, kalau asghar itu apa? Kecil. Jadi ada syirik besar dan juga ada syirik kecil. Ya. Syirik besar itu apa? Ya, syirik besar itu ya ketika apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan-Tuhan lain yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan pertolongan. Bahkan ini menjadi dipuja-puja itu selain Allah. Ini bentuk kesyirikan. Apakah di zaman modern ini masih ada orang yang masih percaya dengan apa namanya barang-barang, atau mungkin ya kalau dulu namanya berhala-berhala yang ini memberikan kekuatan? Ternyata masih, Bapak Ibu. Walaupun ini zamannya sudah zaman apa? Modern, dan kita menggunakan logika. Kalau jenengan lihat di YouTube itu yang aneh-aneh orang itu. Ada bambu, kalau jenengan kenal ada bambu namanya bambu petuk. Pernah dengar bambu petuk? Apa bambu petuk ini? Pernah dengar? Nah, yuk, kapan? Loh, kok barusan? Bambu petuk itu ruas atas, kan harusnya kalau ruas kan ke atas semua. Nah, itu ada yang ruasnya ke atas, di atasnya itu jadi ke bawah. Namanya bambu petuk. Jadi rose ini sing siji mandep munggah, sing siji manggep
medun. Ketika orang menemukan seperti ini, maka ini memberikan kekuatan. Jadi nek duwe iki dudulan dadi laris apa-apa dadi itu. Ini memberikan kekuatan. Maka kemudian dibuntel mori putih kayak gitu. Harganya sampai 1 miliar. Dan akhirnya orang itu bikin dogae palsu. Do dihapusi. Gawe bikin pedok tapi pedoknya pedok apa? Palsu. Jadi kalau dia menganggap bahwa pedok itu bisa memberikan apa? Kekuatan. Padahal yang namanya pedok itu yang bikin siapa? Allah. Kan logikanya tidak jalan. Ya harusnya ya lebih percaya kepada yang membuat. Yang membuat itu siapa? Udah. Yang membuat itu Allah. Ya berarti harusnya percayanya kepada Allah. Ya, ternyata sensitif kabel itu ya, Masya Allah. Nah ini syirik ya. Nah ini syirik besar. Kalau syirik kecil ya mungkin, nah ini kita harus hati-hati ya. Nah ini mungkin sekejar syirik kecil ya. Misalnya, wah untung nah enggak ditulung, misalnya sakit ya. Untung nah enggak ditulung dokter saya enggak sembuh. Nah itu sudah bagian dari syirik kecil. Mestinya ya seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui, nah karena semuanya itu kan harus karena mendapatkan izin dari siapa? Dari Allah. Kita pun hanya sebagai perantara. Dokter pun juga kalau sakit tidak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan Allah. Nah jadi perilaku syirik di sekitar kita itu ya, menyembah selain Allah itu jelas ya, bersumpah dengan selain Allah atau takut kepada selain Allah. Jadi yang berhak ditakuti secara mutlak itu hanya Allah. Bukan takut yang wajar ya, misalnya takut apa? Misalnya takut utang. Nah, misalnya itu beda lagi. Tidak percaya adalah jimat-jimat. Nah, ini termasuk ya. Oke, bahaya ini. Di dalam Al-Qur'an kesyirikan itu sangat bahaya sekali. Bahkan Allah menyebutkan setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama apa? Orang yang melakukan kesyirikan ya, atau menyekutukan Allah tidak diampuni dosanya. Karena ini termasuk dosa yang besar. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-148. Yang kedua, ini termasuk kezaliman yang besar. Zolim. Zolim itu lawannya dari adil. Jadi zolim itu lawannya dari adil. Maka kezaliman, kalau adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau zolim berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kesyirikan itu termasuk menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang itu yang termasuk yang paling besar. Yang ketiga, menghapus amal ibadah. Ini kan bahaya ini. Orang kalau syirik ya, ibadahnya itu bisa hangus. Yang keempat, menjadi penghalang masuk surga. Nah ini nih bahaya ya, nanti ayat-ayatnya itu ya. Kalau kezaliman yang besar dalam surat Luqman ayat 13, penghapus amal ibadah itu surat Zumar ayat 65, penghalang masuk surga itu surat Al-Maidah ayat 72. Mari kita lihat ayatnya ya. Kita lihat di dalam surat apa tadi, surat An-Nisa ayat 48 ya. Allah mengatakan di awal ini, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Jadi doa syirik tidak akan diampuni, dan Dia akan mengampuni dosa yang selain syirik. Jadi selain syirik akan diampuni, tetapi kalau syirik tidak akan diampuni. Maka ini hati-hati, jangan sampai kita melakukan yang namanya apa? Kesyirikan. Yang kedua
Ya, di dalam surat Luqman ayat 13 Allah mengatakan bagaimana ketika pesan ya Luqman kepada anaknya ya, wa itqala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tusyrik billah ya. Dan ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya supaya apa? La tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Kemudian Luqman berpesan kepada anaknya apa itu? Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik itu mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi yang paling masya Allah ya, yang besar. Kemudian yang ketiga, nah, apa yang ketiga? Ini akan menghapus amal. Jadi kesyirikan itu akan menghapus amal. Ya. Sebagaimana tadi Allah sebutkan ya di dalam surat apa Zumar tadi ya, ayat ke-65 ya, surat Zumar ayat yang ke-65 Allah mengatakan ya, di dalam ayat ini walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasyirin ya. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada juga nabi-nabi sebelummu, sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Allah, la in asyrakta ya, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasyirin ya. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya dia akan hapuslah amalmu ya, akan hapus amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita melakukan amal kebaikan, amal ibadah sebanyak apapun itu akan hapus, nah, maka ini akan menjadi rugi ya. Dan ini menjadi penghalang masuk surga ya. Maka Allah mengatakan juga di ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 72 itu, di penggalan ayat ini Allah mengatakan innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Nah, kalau kita lihat innahu may yusyrik billah ya, maka sungguh Allah kepada orang-orang yang mempersekutukannya itu faqad haramallahu alaih bil jannah apa faqad haramallahu alaihil jannata. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan tadi Allah mengharamkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi ini perintah pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia adik-adikku, ternyata yang kedua, yang urutan kedua perintah Allah setelah tidak boleh mempersekutukan Allah itu apa? Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Masya Allah. Artinya urutan tadi di ayat 151 ini Allah sebutkan urutannya yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Ya. Dan lihatlah di banyak ayat ketika Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua sering diawali dengan jangan mempersekutukan Allah. Ini mengandung hikmah bahwa berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua itu adalah perbuatan atau sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai disejajarkan dengan jangan mempersekutukan Allah ya. Masya Allah. Yang hadir orang tuanya masih semuanya? Masya Allah. Bapak ibu masih ya? Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang masih punya orang tua ada enggak? Oh masih, Masya Allah, luar biasa. Ibu nama bapak pak? Ibu ya, mesti sudah sepuh ya? 87, Masya Allah. Saya, bapak ibu saya juga masih, bapak saya umurnya 80 tahun,
ibu 80. Ya. Saya sendiri umurnya 45 tahun. Dibalik 45 dibalik 54. Nah, ibu bapak yang berbahagia, mari kita lihat. Surat Al-Isra ini bahkan lebih rinci. Ya. Dan Allah mengawalinya begini, dah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mari kita lihat. Sebelum Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, Allah mengatakan ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Ini juga bagian dari perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Jadi lihatlah, berbuat baik kepada orang tua disejajarkan dengan bahwa menyembah Tuhan itu hanya kepada Allah, tidak boleh selain Allah. Dan kata hubungnya di sini apa? Kata hubungnya itu dan. Tahu enggak? Dan itu kan sejajar. Kalau atau ini atau ini misalnya, ya. Kalau ini atau itu misalnya, ini atau itu berarti ini boleh, itu boleh. Paham kan? Atau itu salah satu. Ini atau itu. Kamu pilih ini atau itu. Nah, itu namanya atau, berarti salah satu. Kalau dan, kamu pilih ini dan itu, berarti dua-duanya. Maka ini disejajarkan, Bapak Ibu. Berbakti kepada orang tua itu disejajarkan perintahnya dengan apa? Jangan menyembah selain Allah. Bahkan lebih rinci lagi. Tidak boleh berkata kasar, dengan diwakili jangan berkata ah. Ah itu bahasa lainnya adalah ketika kita mengungkapkan ketidaksetujuan kita kepada orang tua itu dengan kata-kata, kalau bahasa diterjemahkan bahasa Indonesia itu nek bahasa Jawa ya tahu dia atau pernah kan? Itu namanya sudah mengungkapkan ketidaksukaan kepada orang tua dengan kata-kata yang menggambarkan itu tidak setuju, tidak senang. Adik-adik saya mau tanya, pernah enggak jenengan kasar dengan orang tua? Rodok getak-getak karo orang tua pernah? Bahkan rodok galak karo orang tua tahu? Tenane lo ya, dieling-eling. Insyaallah. Nah, Bapak Ibu, ini ibu, bahkan kalau di dalam Al-Quran Allah sebutkan orang tua itu kan ada ayah, ada ibu. Dan Allah itu terhadap ayah dan ibu yang didahulukan, ibu dulu atau ayah dulu? Ibu. Jadi ibu dulu, Masya Allah. Maka hati-hati dengan ibu ya, Masya Allah. Yang masih punya ibu coba. Ibu-ibu yang ibunya masih, oh semua kan? Oh Masya Allah. Ibu. Hati-hati, apalagi nih ibunya sudah sepuh. Ya, termasuk bapak-bapak ini yang sudah sepuh-sepuh ini, Masya Allah nanti. Orang kalau sudah sepuh itu sangat sensitif, maka harus hati-hati dengan. Maka Allah mengatakan perkataan, karena perkataan itu sangat sensitif terhadap orang tua, ya, kata-kata. Jadi orang tua itu sakit itu bahkan sakitnya lebih sakit itu karena terhadap apa? Kata. Maka Allah mengatakan di sini jangan bilang tadi, karena kata-kata itu Masya Allah bisa membuat sakit hati. Kalau orang sudah tersakiti itu sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Ya sakitnya di mana? Di sini, di dalam hati, itu berat. Ya. Oke. Saya akan memberikan sebuah gambaran. Ada, Masya Allah ya, ada seorang anak itu. Maka adik-adik saya pesan, ya gunakan kesempatan sebelum gunakan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu.
Ya, kan? Salah satunya adalah gunakan masa muda sebelum datang tua. Adik-adik masih muda, masih punya orang tua, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berbakti kepada orang tua. Betul. Mumpung orang tua masih ada. Oh, nek jenengan misal orang tuanya sudah tidak ada, guys. Berat. Termasuk bapak-bapak yang hadir ini sebagian besar orang tuanya semua berterima Pak. Betul kan? Iya. Ya, Mas Arif masih Pak Eli tuh, Pak Zainal sudah yatim piatu ya Pak ya. Ini ada seorang anak itu masya Allah. Saya kalau lihat ini tuh ya Allah, memang ini ada anak muda itu yang sangat sayang kepada ibunya. Jadi ibunya itu kalau pagi itu selalu diajak diajak didedek itu bahasa Indonesianya apa? Ya salah. Masa ibu dijemur? Jemur itu udah pakaian. Ibunya didedek, ibunya diajak dede, berarti dia apa? Dijemur, salah. Nah, kalau berjemur betul. Nenek dijemur salah. Ibunya dijemur pakaian dijemur. Oke. Manusia hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dia manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena hati-hati resikonya. Itu demi ngajak ibu Edidi sampai kayak begitu, masya Allah, luar biasa. Ya, seorang ibu kalau ada ungkapan tuh kasih sayang seorang ibu itu sepanjang hayat, tapi kalau kasih sayang anak sepanjang apa? Nah, kadang itu gitu. Kalau orang tua itu sayangnya itu panjang, luas, tapi kadang kasih sayang anak kepada orang tua kadang pendek. Maka kalau kita lihat sekarang itu banyak kan orang anak nuntut ibunya di pengadilan hanya gara-gara apa? Warisan. Jangan sampai kalau kita ya jangan sampai. Oke. Lanjut, ini filmin tidak usah ada yang ketiga. Mari yang ketiga. Apa yang ketiga? Urutan dari ayat tadi yang surat Al-An'am ayat 151 itu Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Ya, kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Jadi kebiasaan orang Quraisy, ya,
kebiasaan orang Quraisy itu kalau punya anak perempuan dibunuh. Jadi lahir perempuan dibunuh. Ini kebiasaan orang Quraisy sebelum datangnya syariat Nabi, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi seorang Nabi, itu kebiasaan. Dan kalau kita melihat kebiasaan membunuh anak itu sekarang juga ada. Kalau dulu lahir begitu perempuan dibunuh. Kalau sekarang ada belum lahir wis dibunuh. Belum jelas yang lahir itu perempuan atau laki-laki. Istilah yang sekarang namanya aborsi. Dan ini banyak. Jadi kalau kita mengkaji tentang ini, hal-hal yang dibicarakan itu banyak sekali. Ini saja dari kata-kata ini ada dua hal. Yang pertama tentang bagaimana kita dilarang membunuh jiwa yang tidak bersalah tadi. Yang kedua, kenapa orang itu membunuh tadi karena takut miskin tadi. Tapi di sini Allah memberikan jaminan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rizki kepadamu dan juga kepada mereka. Maka dulu saya masih ingat ungkapan mbah-mbah saya, orang tua saya itu, banyak anak banyak rezeki. Dan generasi saya itu termasuk generasi X. Generasi no, Pak? X. Atau orang mengatakan baby boomer. Sebelum saya itu namanya baby boomer. Artinya di situ ada tingkat kelahiran yang tinggi. Jadi setelah zaman kemerdekaan tahun 50-an, 60-an itu kelahiran tinggi sekali. Maka kemudian menghasilkan generasi X yang itu juga saudara-saudaranya banyak. Maka saya itu saudaranya ada 6. Jangan sudah Pak saudara. Oh iya kan? 8. Saudaranya ada 8. Saya itu saudaranya ada 6. Jadi bapak saya itu juga banyak-banyak. Itu namanya generasi apa? X. Setelah generasi X namanya generasi apa? Milenial. Milenial itu sudah lebih sedikit ya. Setelah generasi milenial apa? Z. Nah ini Z ini. Nah Z ya. Habis Z apa? Alpha. Habis alpha, nah aku terus urutannya alpha, beta. Nenek saya itu termasuk generasi Z yang memang itu jumlahnya banyak. Karena orang-orang dulu punya prinsip banyak anak banyak rezeki, dan itu betul. Anaknya akeh, rezeki ini ya akeh insya Allah. Kenapa? Allah sendiri yang akan menjamin rezeki. Maka jangan sampai ada kekhawatiran. Ya. Jangan sampai takut miskin. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan, surat Al-Isra ya, ayat yang ke-31, Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin tadi. Nah, kalau dulu tadi saya sampaikan membunuh itu karena anaknya takut laki-laki perempuan. Jadi kalau perempuan dibunuh, tapi sekarang tidak peduli laki-laki atau perempuan. Nah, kenapa membunuh anak itu karena takut miskin, dan sekarang itu karena malu. Ini terjadi, Pak. Yang pertama takut miskin, yang kedua karena malu. Banyak kasus. Nah, kenapa sampai membunuh anak itu? Karena dia melakukan maksiat. Maka lihatlah pesan berikutnya nanti akan berkaitan dengan ini, tema ini. Ya. Kenapa kamu melakukan itu? Karena malu. Kenapa kemudian kamu melakukan itu? Karena kamu bermaksiat. Karena kamu melakukan perbuatan yang keji. Maka kalau kita lihat rangkaian ayat berikutnya, Allah berpesan jangan kamu dekati perbuatan yang keji tadi. Yang mengarah kita berbuat sesuatu di luar kontrol. Jadi yang namanya membunuh anak itu kan sudah di luar akal sehat kita, di luar kontrol kita. Ya.
kita melakukan sesuatu, padahal ini logikanya tidak masuk. Nah, ini terjadi ya. Dalam konteks sekarang ini, ini bisa bermakna banyak orang tua ya, yang menelantarkan anak. Nah, sekarang kan banyak orang yang menelantarkan anak ya. Ora gelem ngopeni anaknya. Ini terjadi. Nanti saya akan kasihkan contoh di sekitar kita. Ini kan bagian dari proses membunuh anak sebenarnya. Kenapa? Banyak orang yang kemudian membuang anak. Dia sebenarnya tidak membunuh. Jadi begitu anaknya lahir, anaknya dibuang. Pertanyaannya, kalau anak itu tidak ditemukan orang, kira-kira anak mati enggak? Mati. Berarti walaupun dia mungkin niatnya tidak ingin membunuh, tapi kenyataannya dia juga melakukan pembunuhan. Kenapa? Dibiarkan anaknya. Dan ini terjadi. Ya, ini terjadi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan cerita. Ya, saya akan cerita. Banyak orang yang menentarkan anak begini. Mungkin kalau bapak-bapak yang hadir ini mungkin kenal dengan, mungkin Ustaz Jenal kenal ya, Pak Mudofir tahu Mudofir Pajang ya, beliau ini ketua IPHI Ranting Pajang, Pak Mudofir ya, kebetulan teman haji saya tahun 2012 ya, di Mandiri itu beliau mengelola pesantren atau pondok anak asuhan, namanya Pondok Ad-Duha. Ad-Duha itu di Gentan itu Ustaz. Gentan itu ada luas ya, luas perempatan itu ke timur, gang pertama ke utara, nah, mentok. Nah di situ beliau ada beberapa tempat, yang salah satunya di situ. Yang di situ yang masih kecil-kecil, yang anak-anak. Ya. Itu anak-anaknya itu dari mana? Ternyata anak-anak itu adalah anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tua. Ya. Bahkan anak-anak itu banyak anak-anak itu yang tidak jelas orang tuanya, karena ditemukan di pinggir sungai, di dekat sampah gitu. Artinya orang yang membuang itu dia kan juga bagian dari membunuh anak kan itu. Kalau anaknya tidak ditemukan orang kan pasti meninggal, anak orang bisa ngopo-ngopo. Itu banyak. 2 tahun yang lalu Pak Mudofir itu telepon saya, yang kebetulan waktu itu saya masih jadi anggota DPRD. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Beliau bilang begini, jadi yang namanya anak-anak kan butuh juga yang namanya dokumen Pak. Butuh yang namanya akte kelahiran, karena nanti dia juga butuh KK. Udah habis gede butuh apa? KTP. Dia punya anak-anak kecil. Waktu itu ada 9 anak yang tidak jelas bapaknya dan tidak jelas ibunya. Yang itu tadi buangnya itu loh Pak. Waktu itu telepon saya begini, Pak Asih, saya itu mau ngurus akte kelahiran anak saya, ada 9, tapi nggak bisa. Nah, nggak bisa nih gimana? Nah, nggak ada dokumen nih. Nah, terus apa yang bisa saya bantu Pak? Tolong Pak Asih hubungi dinas sosial, tolong dibuatkan surat rekomendasi atau surat pengantar tentang kondisi anak-anak terlantar ini. Oke siap, waktu itu namanya Pak Agus, saya telepon, Pak Agus, tolong Pak, ini teman saya mau datang ke situ untuk mencari surat keterangan anak-anak terlantar sebagai syarat pengurusan akte kelahiran. Dibuatkan. Oke. Setelah itu datang lagi ke Dispenduk Capil, akhirnya dibuatkanlah akte kelahiran dari 9 anak ini. Bunyinya gimana, tahu nggak? Akte kelahiran itu kan misalnya Asih Sunjoto Putro, lahirnya tanggal sekian kan gitu dah. Anak dari seorang ibu namanya ini jelas Tiem, dan bapak namanya Darno, jelas kan itu.
Lah anak ini 9 ini enggak Pak. Nah anak ini misalnya nama ini, tempat tanggal lahir ini dikarang, tanggal lahirnya dikarang kan. Terus adalah anak seorang ibu. Titik. Kan anak seorang ibu bener kan? Tulisannya cuma gitu dong Pak. Karena tidak jelas bapak ibunya. Setahun yang lalu saya tanya lagi, Pak Mudofir, anak jenengan sing ora jelas bapak ibu saya ini piro? 17. 17. Saya ngelus jodoh, kok tambah. Yang paling membuat agak sedih itu ada anak umurnya sudah sekolah SD kelas 4 Pak. Kelas 4 tanya kepada Pak Mudofir ini, Pak, aku jadi anak siapa tuh Pak? Dijawab ya anakku. Ora percaya. Ya Allah. Terus yang ngono jelaskan piye Pak coba. Ini nanti kalau tidak percaya datang aja ke situ. Jadi anak-anak ini ada yang tidak jelas bapak ibunya, tapi ada juga yang jelas bapak ibunya, tapi bapak ibunya ora gelem ngopeni. Bayangkan coba. Jadi ada orang, ada keluarga datang ke situ menyerahkan anak kecil untuk diupeni. Sebabnya ora gelem ngopeni. Kenapa ora gelem ngopeni? Ada 2 faktor. Satu, kok ora gelem ngopeni, si wanita ini tidak gelem ngopeni karena dia korban perkosaan, Pak. Jadi diperkosa, hamil, dia tidak mau ngopeni anaknya. Taruh situ. Satu. Yang kedua, ada anak yang lahir dari hasil hubungan apa Pak? Hubungannya tetap terang Pak, tapi namanya gelap. Dibawa ke situ, dibawa ke situ lagi. Ada lagi saya itu yang ngurus dodo Pak. Ada seorang wanita berkebutuhan khusus, fisiknya sehat, tapi non fisiknya tidak sehat, paham ya? Kurang sak strip, tapi fisiknya sehat. Nah, dia itu ditonggo, ya Allah, ditonggo kok ora genah. Dia itu digelapi sama tetangganya, Pak. Digelapi, tahu? Gelap niku bahasa Jawane napa? Peteng, nek digelapi. Nah. Walah lagi nyambung. Digelapi sama tetangganya, hamil ya, berkebutuhan khusus, hamil. Setelah melahirkan ngopeni awake dhewe iki ra iso Pak, dibawa sama keluarganya ke sini. Jadi anaknya Pak Mudofir itu macam-macam Pak. Bahkan yang membuat saya itu terus terang 2 tahun yang lalu diceritani, saya terus dodo Pak, sampai saya tidak berani bertanya lagi. Pak Asih, saya itu kemarin gini Pak, ribut Pak Mudofir. Saya itu punya anak saya ini masih kecil, sakit parah di ICU. Sakit di mana? ICU. Ibunya itu jelas, nama ibunya itu posisinya jelas dan ada nomor HP. Ibunya itu tinggalnya di Jawa Barat. Jadi anak itu se-Indonesia Pak. Ada yang tinggal di Jawa Barat Pak. Tapi ditulis alamatnya, HP-nya. Ketika anaknya ini sakit keras Pak, ibunya itu ditelepon. Ya, ditelepon. Bu, ini anaknya ibu sakit keras, sakit parah di ICU. Mungkin ibu mau melihat yang terakhir kali, silakan datang ke Solo, saya antar. Apa jawab ibunya? Tidak Pak, biar di situ saja. Saya ngelus dodo Pak, aku tidak berani lanjutkan lagi tanyanya Pak. Ya Allah, sampai ada orang tua yang begitu tega terhadap anaknya sendiri. Ini terjadi. Tapi lihatlah, Allah pun maha kaya. Walaupun mereka diterlantarkan, mereka mau dibunuh, ya. Diterlantarkannya dibunuh, tak? Tapi Allah maha kaya. Lihatlah, banyak orang yang nelpon Pak Mudofir, Pak, pempesnya kurang, no, betul. Oh, sudah habis, diantar. Susunya gimana? Diantar. Banyak orang yang sangat peduli, Masya Allah. Di sisi lain ada orang yang menelantarkan, yang mau membunuhnya, bahkan itu anaknya sendiri. Tapi di sisi lain ada orang yang punya hati yang baik dan mulia.
Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, nah, lanjutannya. Wala taqrabul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Ya, wala taqrabul fawahisa. Wala taqrabu, dan janganlah kamu dekati al fawahisa atau fahsya. Fahsya itu apa? Fasik atau keji. Ya. Janganlah mendekati perbuatan keji ma dhahara, dhahara itu dohir yang kelihatan, minha daripadanya, ataupun yang baton atau yang tersembunyi. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan yang keji. Di sini Allah menggunakan kata-kata fahsya. Fahsya itu bentuk perbuatan dosa. Jadi fahsya itu adalah bentuk dosa yang dianggap sangat buruk, hina, serta melampaui batas. Ya. Baik secara syariat maupun akal sehat. Nah, jadi fahsya itu begitu. Ini fahsya. Jadi fahsya itu SYA. Kebalik ini aneh. Nah, fahsya. Nah, atau perbuatan apa? Keji. Perbuatan keji itu perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan keji itu yang bagaimana? Nanti salah satunya, kalau yang ini Allah tekankan, perbuatan keji itu adalah salah satunya adalah perbuatan zina. Ya, fahsya itu adalah bentuk dosa yang dianggap sangat buruk, hina, serta melampaui batas kewajaran baik menurut syariat maupun akal sehat. Ya. Tapi ini waktunya udah habis ya. Sampai ini aja ya, sampai apa? Jadi perbuatan keji itu nanti macam-macam. Ada yang bisa merugikan sendiri, yang bisa merugikan orang lain. Ya. Ada yang merugikan diri sendiri, ada yang merugikan orang lain. Sama-sama perbuatan atau ada yang mengatakan perbuatan yang tidak baik. Tetapi perbuatan yang tidak baik itu ada batasannya. Kalau hanya sekedar misalnya suami istri galak itu tidak masuk. Nah, cakupannya apa? Perbuatan yang memiliki hukuman khusus. Ya. Jadi perbuatan keji yang disebutkan Allah di sini seperti zina, mencuri, nah, apa? Membunuh. Nah, zina itu juga termasuk homoseksual. Atau kenapa? Karena ini sudah menyalahi takdir. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Mohon maaf Ustaz, ini juga harus menjadi perhatian kita. Beberapa penyakit yang muncul di pondok yang di situ banyak berkumpul laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu salah satunya adalah ini apa, orientasi seks yang menyimpang. Iya, ini hampir semua pondok beberapa begitu, Ustaz. Ini menjadi perhatian ya kita. Bahkan yang beberapa waktu yang lalu yang di Sukoharjo masih terdengar di ingatan kita, masih ingat Bapak Ibu? Iya kan? Itu hafid Quran, guru ngaji, dia pelecehan seksual terhadap apa? Santrinya, sama-sama laki. Ini hati-hati, adik-adik. Karena kalau ngumpul laki-laki dengan laki-laki terlalu lama itu, kalau juga ada saja kontrolnya, itu menurun, karena itu menular juga. Dan banyak pondok-pondok yang mengalami seperti itu. Itu terjadi, Pak. Dan jenengan kalau melihat, membaca berita-berita itu banyak terjadi juga di pondok-pondok. Iya. Yang terbaru kemarin di Sukoharjo kan, di Kutab, bahkan itu apa, di mana? Kutab loh, Pak. Kutab. Di situ sekolah khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, ini anak-anak ini juga harus dalam pantauan ini Pak Jenal.
Jangan sampai ini orientasi seksnya menyimpang ini. Aman ya? Aman? Ini tenanan loh ya. Loh ini harus dipantau ini, kalau enggak ya. Wah iya, maksud saya aman. Allah Akbar. Pokoknya nanti kalau ada yang menyimpang atau apa ini, tegas Pak Suteng. Oh, Abah Nasir betul. Abah Nasir lalu. Insya Allah. Oke. Oke Bapak Ibu. Ini waktunya habis. Mungkin lain waktu bisa dilanjutkan. Saya kira sampai di sini. Mohon maaf saya tidak bisa ikut buka di sini. Saya lanjutkan nanti. Mabit tahun depan, semoga Allah masih memberikan umur kepada kita. Saya lanjutkan tahun depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ditunggu keluarga di rumah. Nah, tadi ada yang dari desa. Ini tidak usah. Sambut. Mata dulu. Monggo. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas ceramah dan juga kajian yang disampaikan Ustaz Asih. Alhamdulillah masih mampu Mekah ya. Alhamdulillah hari ini kita makan buka dengan menu bakso ya, insya Allah ini bakso sumbangan dari Pak Haji Witono, bakso idola ya. Bakso idola ya. Kapan-kapan jajan ke sana, tapi ini sudah dikirim ke sini ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, waktu untuk berbuka masih kurang lebih 15 menit, kita tunggu waktunya. Dan perlu kami sampaikan, ini adalah hari yang terakhir dalam rangka mabit ya, dalam rangka mabit ya, kita melaksanakan kegiatan mabit ini dari mulai tanggal 3, 4, dan 5 besok pagi pada subuh kita selesai. Kemudian tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu SPH, dengan para bapak-bapak SPH yang telah selalu memberikan ya santunan untuk kita semuanya, ya, baik kepada santri dan juga kepada IPHI. Ya. Ibaratnya SPH ini sebagai apa, penerang atau pencahayaan daripada IPHI. Alhamdulillah. Karena dengan SPH ya, kita ini kegiatannya paling tidak sebulan 2 kali itu rutin, ya rutin. Dan itu semuanya dari dukungan SPH. Untuk itu kami atas nama IPHI dan dukungan panitia Mabit mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Insya Allah semuanya diamal soleh dari para bapak dan ibu SPH 10, 5 atau 19. Ya, partisipannya sangat banyak. Jadi karena itu mudah-mudahan tahun depan masih bisa memberikan santunan kepada kita semuanya, insya Allah. Dan atas nama para santri juga selalu berharap mudah-mudahan seluruh anggota pengurus SPH dan keluarganya selalu sehat, ya, rezekinya berkah melimpah, dan ibadahnya insya Allah selalu istiqomah hingga akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang monggo kita sambil nunggu waktu kita tambah zikir sendiri, doa sendiri untuk supaya lebih sempurna amalan-amalan kita. Atur nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.